Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Selanjutnya, ibu akan mengabsen kalian ya. Hida Nordiati, Alfi Syahrin Norfala, Sylvia Nisa. Alhamdulillah, anak-anak ibu hadir semua ya pada hari ini. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ayo kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, keluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Sudah? Anak-anak ibu kelas 4, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-1, muatan bahasa Indonesia, materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, tahukah kalian bahwa dalam setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf? Paragraf itu apa, Bu? Nah, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Dalam suatu paragraf biasanya memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Anak-anak ibu, apakah ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Nah, gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Biasanya berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok bisa juga disebut dengan ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau juga bisa disebut dengan pokok pikiran. Selanjutnya, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung ini anak-anak dapat kita temukan pada kalimat penjelas. Lalu, bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Anak-anak ibu ada yang tahu? Gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara melihat kalimat utamanya. Kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, ataupun campuran di awal dan akhir paragraf. Nah, tetapi biasanya kalimat utama itu paling sering terletak di awal paragraf. Kalau misalnya pun kalimat utamanya ada di akhir, cirinya adalah ada kata hubung. Kata hubung seperti kata hubung jadi, oleh sebab itu, kata hubung dengan demikian. Setelah anak-anak ibu mengetahui tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan kalian buka buku tematik kalian pada halaman 1 sampai dengan 2. Dalam halaman tersebut terdapat bacaan pawai budaya. Ayo anak-anak ibu dibaca ya. Nah anak-anak, dalam teks tersebut terdapat 5 paragraf kan? Ya, sekarang coba kita perhatikan paragraf yang ke-1, pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ayo kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, tadi untuk menemukan gagasan pokok, kita harus menemukan dulu kalimat utamanya. Nah, pada paragraf 1, kalimat utamanya, ayo yang mana? Ya, kalimat utama pada paragraf 1 adalah, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, jadi gagasan pokoknya adalah
Pawai Budaya di Kampung Babakan. Nah, anak-anak, setelah kita menemukan gagasan pokok pada paragraf tadi, nah, kita dapat menyimpulkan bahwa gagasan pokok dalam setiap paragraf itu hanya ada satu, dan yang lainnya menjadi gagasan pendukungnya. Selanjutnya, mari kita cari gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pendukung tadi yaitu seluruh kalimat selain kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Nah, berarti gagasan pendukung pada paragraf yang pertama adalah pawai selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Warga bersabar menanti. Suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mudah bukan cara mencarinya? Selanjutnya pada paragraf kedua, ayo kita baca sama-sama. Di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ayo kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang kedua. Nah, tentukan dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Jadi, gagasan pokoknya itu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Gagasan pendukungnya adalah kalimat yang berikutnya. Sampai di sini anak-anak ibu paham ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 orang di dalam setiap kelompok. Nah, tugas kalian masing-masing kelompok mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf 3, 4, dan 5 ya. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya kalian tuliskan pada diagram seperti berikut ya. Ya, anak-anak ibu sudah menyelesaikan tugas mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sudah benar semua. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, gagasan pokok adalah inti dari teks atau paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan dengan mencari kalimat utamanya. Kalimat utama dapat ditemukan di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Tapi lebih sering ditemukan di awal kalimat. Misalnya di akhir, itu ciri-cirinya seperti ada kalimat jadi, dengan demikian dan oleh sebab itu. Lalu, bagaimana dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah informasi tambahan dari suatu paragraf. Gagasan pendukung bisa ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat penjelasnya. Jadi, kalau sudah menemukan kalimat penjelasnya, baru dibuat gagasan pendukungnya. Baik, Ibu harap sampai di sini anak-anak Ibu sudah memahami ya pembelajaran kita hari ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Tetap semangat ya anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.